Baik, semuanya kita berjumpa lagi, untuk sesi berikutnya, di mana untuk, kali ini saya akan bahas terkait dengan metode CPM untuk manajemen proyek, ya, di mana di video sebelumnya atau di materi sebelumnya, saya sudah bahas terkait manajemen proyek dengan metode PART. Nah, untuk hari ini atau sesi ini saya akan bahas, manajemen proyek dengan metode CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis atau metode lintasan kritis gitu ya. Nah, CPM ini mulai digunakan oleh DuPont ya di sekitar tahun 1957. Nah, CPM ini juga, merupakan model kegiatan proyek yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Jadi ya, seperti network diagram ya di metode PART yaitu sama seperti itu bentuknya. Kemudian, CPM ini memberikan manfaat sebagai berikut, memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek ya, memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek ya. Jadi, eee, intinya tidak terlalu beda jauh dengan metode PERT ya, sama-sama untuk, memberikan tampilan grafis dengan menggunakan network jaringan dan juga sama-sama memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proyek beserta, menentukan alur kegiatan mana saja yang penting yang perlu diperhatikan ya. Karena misal saja, alur kegiatan tersebut sangat penting ketika dia telat pengerjaannya, dia akan bisa, mempengaruhi waktu penyelesaian proyek tersebut ya. Sehingga nanti si, kita sebagai pemilik proyek atau si kontraktor ya, atau si manajemen proyek ya, dia akan, mendapatkan penalti dari si pemberi pekerjaan atau si pemberi proyek tersebut. Nah, eee, intinya, kapan kita harus menggunakan metode PERT atau metode CPM. Nah, jadi gini, mungkin sudah pernah sampaikan di video berikutnya ya, metode PERT itu digunakan ketika kita mendapatkan proyek-proyek yang sifatnya baru ya. Jadi di mana proyek tersebut kita belum bisa mengetahui, berapa sih waktu pengerjaannya ya, sehingga pada metode PERT itu terdapat 3 estimasi waktu, yaitu ada waktu pesimis, ada, most likely, dan ada pesimis. Dan nanti dari ketiga waktu itu kita akan lihat, waktu rata-ratanya atau expected time-nya, sehingga itulah sebagai waktu pengerjaan satu kegiatan tersebut. Nah, sedangkan untuk metode CPM ini untuk, proyek-proyek yang sudah pernah kita peroleh ya. Ya jadi proyek yang misalnya pembangunan rumah 2 lantai. Nah, itu kan proyek yang sudah pernah misalnya pernah yang sudah kita pernah kerjakan. Nah, untuk menganalisa jaringannya itu bisa menggunakan metode CPM. Tetapi misalnya selama ini kita, melakukan pengerjaan proyek pembangunan rumah 1 lantai. Nah, suatu saat kita melakukan proyek, untuk rumah 2 lantai. Nah, itu kan, pengerjaan baru atau proyek baru, di mana sebelumnya kita belum pernah mengerjakan proyek tersebut. Nah, sehingga untuk menggunakan atau metode yang tepat untuk pembangunan proyek pemanduran adalah metode PART. Ya, untuk mengetahui berapa sih waktu rata-rata misalnya penggalian tanah, pemasangan bata, hingga sampai dengan selesai. Ya, dengan mengestimasikan waktu pesimis, optimis, dan pesimis, gitu ya. Jadi, mudahnya metode PERT itu digunakan untuk proyek-proyek yang baru pertama kali dilakukan atau baru pertama kali diperoleh. Sedangkan metode PERT, CPM itulah proyek-proyek yang sudah pernah kita peroleh. Oke, ini tadi, perbedaan PERT versus CPM sudah saya, jelaskan. Nah, di sini, eee, keterbatasan CPM adalah digunakannya satu angka perkiraan waktu penyelesaian bagi setiap kegiatan. Nah, maksudnya adalah satu angka adalah waktu rata-rata, ya, waktu expected time-nya. Hanya satu itu saja. Kita ya, kalau kalian masih ingat di metode PERT itu ada 3 varian waktu ya, pesimis, optimis, dan most likely. Ya, itu ada 3 varian waktu untuk, satu kegiatan dalam memperkirakan penyelesaian suatu proyek ya. Dan kalau CPM dia hanya satu waktu saja ya. Nah, sebetulnya, eee waktu-waktu yang sudah dihitung dalam metode PERT, misalnya
tadi kita melakukan proyek pembangunan rumah 2 lantai. Kemudian kita hitunglah berapa waktu expected time-nya atau waktu rata-ratanya dengan melakukan perhitungan di waktu optimis, pesimis, dan most likely. Nah, dapatlah misalnya 10 hari misalnya ya dalam satu kegiatan. Nah, kemudian di periode berikutnya kita mendapatkan proyek rumah 2 lantai lagi. Nah, dengan model yang sama, dengan luas bangunan yang sama, ya. Nah, untuk melakukan estimasi atau untuk perhitungan waktunya, kita menggunakan CPM dan waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan adalah waktu yang sudah dihitung berdasarkan metode PERT, gitu ya. Jadi CPM itu tidak perlu mencari waktunya berapa sih untuk menggali tanah, memasang rata, memplester ya, tapi kita mengacu ke waktu expected time atau waktu rata-rata dalam metode PERT dalam setiap kegiatannya. Dan begitu pula untuk diagram jaringannya itu sama seperti metode PERT. Plus perhitungan forward computation dan backward computation itu sama, gitu ya. Ini langkah-langkah menyusun CPM. Ya, tentukan rincian kegiatan. Ya, tentunya ini langkah ini juga bisa digunakan untuk metode PERT ya. Tentukan rincian kegiatan itu maksudnya dalam pembangunan sebuah rumah, gitu ya. Kegiatan apa saja sih yang harus dilakukan? Nah, itu diurutkan mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Jangan diacak-acak. Ya. Ya, ini nanti terkait dengan yang kedua, tentukan urutan kegiatan dan gambarkan bentuk jaringan ini. Setelah kita merincikan kegiatan, misalnya bentuk bangun rumah, kita berataan tanah, bla 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 sampai finishing. Nah, kemudian kita urutkan mana yang kegiatan pertama, kegiatan kedua, dan kegiatan terakhir. Dan mana hubungannya antara kegiatan satu, kemudian dia menghubungkan dengan kegiatan berapa saja. Nah, setelah itu digambarkan diagram jaringannya seperti di metode PERT. Ya, susun perkiraan waktu misalnya untuk masing-masing kegiatan tadi. Waktu-waktunya sudah ada. Ya, misalnya kegiatan A 10, kegiatan B 20, kegiatan C 5, ya itu sesuai dengan perhitungan yang dilakukan dengan metode PERT. Nah, setelah kita melakukan perhitungan ya dengan metode PERT sehingga dapat waktu setiap kegiatannya, kita akan mengedukasi margin jalur kritisnya, ya. Nah, untuk melakukan jalur kritis ini kita bisa menggunakan metode forward dan backward computation ya, sama seperti di PERT gitu ya. Caranya juga sama gitu ya. Nah, kemudian diupdate diagram CPM-nya ya. Mungkin pada saat proyek berlangsung, waktu kita dapat diperoleh sesuai dengan perkembangan informasi asumsi baru. Sebuah jalur kritis baru mungkin akan muncul dan perubahan bentuk jaringan sangat mungkin harus dilakukan. Ini harus diupdate ketika ada suatu informasi yang dapat memperubah waktu pengerjaan atau dapat merubah bentuk jaringannya ya, diagram jaringannya. Nah, itu si minjem proyek yang selalu monitoring pengerjaan ya, dia harus mengupdate diagram CPM-nya. Kira-kira ada perubahan seperti apa sih, baik dalam sisi waktu maupun dalam hubungan antar kegiatan atau dalam diagram jaringannya ya. Ini contoh kasus. Ini sama seperti di metode PERT. Ya, ada not awal ya 0, kemudian ada kegiatan A, B, C sini ya. Kemudian A lanjut D, B lanjutkan E dan F, C lanjutkan G gitu ya. Kemudian D, E keluarlah I, F keluarlah J, G dan L keluarlah H. Nah, H ini akan keluar K. Nah, K ini akan menuju akhir K, J, I, ya, I, J, K. Nah, ini diagram jaringan, satu contoh diagram jaringan. Ya, sudah dihitung juga forward dan backward computation-nya, sehingga sudah bisa kita lihat mana jalur kritisnya, yaitu yang diberikan panah warna merah. Ya, jalur kritis adalah node ya, node yang memiliki nilai waktu forward dan backward computation adalah sama, atau early start dengan latest startnya sama, maksudnya 00, 88,
20, 36. Jadi untuk menyelesaikan satu proyek ini itu waktunya adalah minimal 36 hari gitu ya, batasan terpanjangnya. Nah ini sebagai jalur kritis yang harus diperhatikan kegiatan ini itu, jangan sampai ini selesainya itu molor ya, tidak sesuai dengan waktu, karena ini dengan angka yang sama ini artinya dia tidak bisa dimulurkan dan juga tidak bisa dimajukan pengerjaannya gitu ya. Nah kemudian lihat nih tabel CPM-nya. Jadi aktivitas 01, 02, 03, 14, 24, nah 01, 02, 03 dari mana ya? Itu dari sini kita dari jaringan 01, 02, 03 gitu ya. 01, 02, 03 kan waktunya tadi 487 sini 487 ya. Kemudian 14, 24 ya waktunya 15, 6, 25, 12 waktunya 3 ke 6, 9, 4 ke 8, 3, 5 ke 6, 0, 5 ke 6 ke 0 ya, ini sini 5, 6 kan di sini adalah lintasan tambahan atau dummy sehingga sini adalah 0 ya. Sama seperti contoh yang sebelumnya, di sini ada elemen dummy gitu ya, atau lintasan tambahan untuk menghubungkan ya antara kegiatan satu dan kegiatan berikutnya gitu ya. 0. Kemudian ada 5 ke 8, terus 10, 6 ke 7, 11, 7 ke 8, 5. Nah, kemudian ada paling cepat, ada mulai, selesai, ada IS, IF. Nah, 01 ya untuk 0 ke 1 itu 04. Dari mana ya ini? 01 ya, 01 ya. Ini mulai 04. Kalau yang 02, 08. Kalau 03, 07. Ah, ya. 07. Ya. Dan benar kalau 25 ya, 25 dan 8, 20. 25, 8, 20. Jadi waktu-waktu ini diambil dari hasil perhitungan forward computation gitu ya. IS, IF, earliest finish, early start, earliest finish ya. Mulai lebih awal, mulai selesai lebih awal. Nah, kalau paling lambat LSLF dia diambil dari angka-angka hasil perhitungan backward computation-nya. Misalnya 01. Nah, ini 01, 01, 018, 02, 08, 03, 011, 018, 08, 011. Gitu ya. Ini 18, 13, 833 dan seterusnya. Ya, nah kemudian kita hitung float dan free floatnya ya, S like latest finish dikurangi early start dikurangi waktu. Latest finishnya berapa? LS-nya 0. Early startnya berapa? 0. T-nya berapa? 4, jadi 14 ya. LF-nya berapa? Ya kita ulangi lagi ya. Rumus untuk mencari slack itu ada LF dikurangi S dikurangi T. Sehingga untuk aktivitas not 0 ke 1 data floatnya adalah 14 ya. Jadi sini LF-nya ada 18 dikurangi S adalah 0 dikurangi T ada 4, jadi 18 dikurangi 4 sama dengan 14. Kemudian kalau yang not 02 ya di sini kita lihat LF-nya berapa? 8, S-nya berapa? 0, T-nya berapa? Waktunya 8, sehingga di sini adalah 0 ya, karena mengurangi 8 dikurangi 8, ini 18 kurangi 4 gitu ya. Dalam itu pula yang seterusnya ada sama yang nilainya total float free floatnya 00, 00, 00, ya jalur kritis atau lintasan kritis. Nah, ini harus sama dengan lintasan kritis dan jaringan di sini. Kalau berbeda antara lintasan kritis jaringan dengan hasil perhitungan berarti ada kesalahan. Silahkan dicek kedua hal tersebut, apakah itu di dalam jaringan yang salah atau di perhitungan yang ini yang salah. Nah, kemudian sini ada free floatnya 5 gitu ya. Rumusnya IF dikurangi S dikurangi T.
IF-nya berapa? Metode yang 5. 19 IS-nya 8. 15 kurangi 8 kurangi T. Ya, 11 kurangi 8, 11. 11 kurangi 6, udah 5. Gitu. Ya. 44, 14, 14 ini yang walaupun ini sama, ini bukan jalur kritis. Jalur kritis adalah yang memiliki sama adalah 00. Gitu ya. Nah, di sini jika total float sama dengan float, maka aktivitas yang tidak kritis dapat diurutkan di mana saja. Nah, jika total float sama dengan free float, maka aktivitas yang tidak kritis dapat diurutkan di mana saja antara IS dan LF masing-masing. Ya, gitu. Nah, ini kan sama. Nah, ini bisa dibebaskan IS dan LF-nya, misalnya IS 7, LF-nya 20. Silakan di rentang ini untuk pengerjaan waktu proyeknya. Jangan analisa lagi. 14 juga sama. Ini bisa dilakukan rentang di antara 19 sampai 36. Gitu. Nah, kemudian jika free float lebih kecil dari total float, nah jika free float-nya lebih kecil dari total float, gitu ya. Saat dimulainya aktivitas kritis lebih mundur relatif terhadap saat tercepat dimulainya aktivitas. Namanya waktu tidak boleh dari besar free float-nya. Nah, jadi yang ini bisa dimundurkan. Ya, yang penting jangan sampai lebih dari angka 5. Misalnya, oh ini 4 hari lah kita kerjakan. Oh ini 2 hari lah kita kerjakan. Ya, tapi jangan bisa lebih di atas 5, 4, dan 15. Ya, gitu ya. Ini kalau sama seperti ini, ya ini bisa dijadwalkan di masa pengerjaan sesuai dengan IS dan LF-nya. Tetapi ketika free float-nya berbeda atau free float-nya lebih kecil dibandingkan top float, ya, si free float ini atau si aktif tersebut bisa dilakukan pengunduran kerjanya tapi tidak melebihi waktu free float. Misalnya 5 berarti dia maksimal 5, tidak bisa 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ya. Tapi harus dengan waktu tersebut. Nah nanti setelah komplit semua, ini kalian lihat mana yang total float dan free float sama-sama dengan 0. Nah ini sebagai jalur kritis atau lintasan kritis. Nah ketika nanti ini diletakkan 8 tambah 20 tambah 20, nanti harusnya totalnya sudah 36 yang diletakkan waktunya. Waktu ini ya mas saya 8 tambah 12 20, ya, tambah 11 31 tambah 5 36, gitu ya waktu duration time-nya. Oke, ini adalah ada studi kasus. Ya, silakan kalian pelajari, buatkan diagram jaringannya dan hitung forward dan juga batasnya untuk mengetahui critical path metodenya itu bagaimana, pola jalur kritisnya, gitu ya. Dan demikian saja penjelasan singkat dari saya. Nah, jika ada mau ditanyakan ya bisa tulis di kolom komentar atau via hubungi kontak saya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Ya. Sekali lagi gitu ya, POP dan CPM adalah dua metode yang digunakan dalam project management. Ya. Yang membedakan tahap participant rapat untuk proyek-proyek yang baru dengan CPM untuk proyek-proyek sudah pernah kita peroleh. Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalam.